Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini teman-teman di program studi ilmu pemerintahan Visipol Universitas Muhammadiyah Jember menyapa kembali masyarakat Jember, menyapa kembali teman-teman mahasiswa yang sekarang ada di desa, menyapa kembali teman-teman pendamping desa. Kebetulan ini tokohnya ada di sini. Dan juga saya sapa teman-teman aktivis yang ada di desa, karena salah satu tokoh yang di sini juga merupakan aktivis lembaga swadaya masyarakat NGO yang pada saat ini memberikan kontribusi yang cukup berarti, bermakna pada pemerintahan Kabupaten Jember, utamanya di bidang perencanaan pembangunan. Alhamdulillah pada pagi hari ini podcast mode ngobrol desa, desa untuk dunia. Nah, ini ada tema yang menarik pada pagi hari ini. Tema itu adalah sinergitas perencanaan pembangunan SDGs Pemkab, pemerintah kabupaten, dan SDGs desa di Kabupaten Jember. Jadi pada pagi hari ini sebenarnya ingin mengadu gitu ya, bagaimana sebenarnya SDGs itu bekerja di dalam sebuah proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember, terutama Pemkabnya, dan kemudian juga ada ide baru yang dari Gus Menteri. Ini kemudian bagaimana SDGs yang diberi tanda petik desa itu juga melakukan sebuah proses. Mungkinkah mempunyai ukuran yang sama, ya, mempunyai sesuatu yang menjadi rujukan sama, karena rujukannya sama-sama peraturan Presiden 2017. Ini kemudian melakukan satu bentuk proses baik di kabupaten maupun di desa. Nah, ini mungkinkah hal ini disinergikan? Nah, pada pagi hari ini sudah hadir, alhamdulillah, pada podcast kali ini adalah Mas Bambang. Nah, yang seringkali nama belakangnya saya tidak hafal, tapi yang saya hafal adalah Mas Bambang SD Impres gitu ya. Nah, nanti bagaimana kepanjangannya, saya khawatir Pak Ito selaku pada pagi hari ini yang mengatur, yang memberi pertanyaan gitu, khawatir salah juga menerjemahkan apa yang dimaksud dengan SD Impres. Apakah ini warisannya Pak Harto dulu gitu kan. Itu bisa jadi. Nah, beliau ini adalah tim, kalau dalam tanda kurung saya beri ahli juga bisa ya, karena sudah 2 periode beliaunya itu menjadi tim menyusun RPJMD Kabupaten Jember. Ini luar biasa karena beliaunya ini di 2 periode yang bupatinya berbeda, itu orangnya yang menyusun, ya ini tetap satu orang ini. Ini kan luar biasa sebenarnya. Nggak hanya bisa ahli dalam ahli dalam bidang perencanaan pembangunan, tapi juga ahli ngatasi bupati, gitu kan? 2 periode. Nah, ilmunya menurut saya patut untuk kita sesep gitu ya, bahasa Jawanya ya, supaya memberi nilai manfaat pada kita semua. Yang kedua, Mas Bambang, bagaimana sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah Pak Ito, matur nuwun, terima kasih atas undangannya. Sehat selalu Pak Ito. Oke, jangan khawatir Mas Bambang, akan saya undang terus ini ya. Matur nuwun, terima kasih. Oke, yang kedua yang hadir di tengah-tengah kita adalah Mas Dodi Mardiawan. Mardiawan. Oh, Mardiawan ya, ini wis salah sithik ya, Bro. Nah, beliaunya ini adalah tim ahli pemberdayaan masyarakat pendamping desa di Kabupaten Jember. Jadi beliaunya tim kabupaten, gitu Mas. Betul. Betul, ya? Bagaimana Mas, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
Nah, ini luar biasa pada pagi hari ini saya hadirkan tokoh ya, tokoh sekaligus pakar di bidangnya gitu ya. Karena pengalaman beliau itu di bidang perencanaan di Kabupaten Jember, Mas Bambang dan kemudian Mas Dodi ini di SDGs desa. Ini luar biasa. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin bertanya dulu itu kepada Mas Bambang, nanti kemudian Mas Dodi. Mas Bambang, begini, bagaimana sebenarnya proses itu ya, SDGs itu bisa masuk di dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember. Nah, otomatis kemarin itu begini, saya inginnya sih judul saya itu SDGs Pemkab melawan SDGs desa gitu ya, maunya begitu. Tapi sama tim ahli di sini, teman-teman mahasiswa saya ini, itu kemudian Pak, itu kasar Pak, kayak main sepak bola saja gitu kan. Kok melawan gitu ya. Nah, supaya teman-teman mahasiswa saya, kemudian juga masyarakat Jember, saya kira SDGs itu juga masih barang baru yang perlu kita sosialisasikan terus gitu ya. Nah, SDGs boleh diberi gambaran sedikit apa itu SDGs, tapi kemudian bagaimana SDGs ini bekerja di dalam sebuah proses perencanaan di Kabupaten Jember. Itu dulu, monggo Mas Bambang. Makasih Pak Ito. Saya sedikit cerita aja bahwa Indonesia ini kan salah satu juga negara yang meratifikasi satu konvenan kesepakatan internasional dari Millennium Development Goals (MDGs) itu yang bertransformasi menjadi SDGs. Nah, pembedanya kalau MDGs ke SDGs itu sekarang kita memiliki payung yang namanya Perpres 59 tahun 2017. Jadi di situ ada goal-goal, ada target-target, ada indikator-indikator yang seluruh dunia ini menyepakati, kira-kira gitu Pak Ito. Nah, ada satu kebijakan di Indonesia di Perpres 59 bagaimana mainstreaming pembangunan ini sudah diorientasikan pada target-target atau goal-goal yang sudah diratifikasi itu. Nah, tentu ketika pengampu utamanya salah satunya adalah Bappenas dan sudah ada turunan-turunan menjadikan SDGs ini menjadi barang yang namanya rencana aksi nasional terkait dengan SDGs, ini sudah jadi jadi satu hal yang diadop oleh seluruh pemerintah di tingkat daerah. Nah, Jawa Timur juga sudah memiliki rencana aksi daerah, Jember juga sudah memiliki rencana aksi daerah di dalam kerangka pembangunannya. Nah, terlebih sekarang di periode Bapak Hendi ini, ketika kami diajak untuk membantu menyusun RPJMD ini, sudah sedari awal kita pakai mainstreaming RPJMD ini dengan pendekatan SDGs. Maka bagian tak terpisahkan itu ada namanya satu dokumen kajian lingkungan hidup strategis KLHS yang itu merupakan keharusan gitu ya, bagaimana dokumen RPJMD ini disusun. Jadi harus ada KLHS. Nah, di dalam KLHS ini sudah memasukkan mainstreaming soal SDGs, capaian-capaian Kabupaten Jember periode kemarin, berapa yang program yang selaras, berapa duit yang dikontribusikan untuk menanggulangi kemiskinan misalnya. Semuanya sudah ada baseline-nya di situ. Nah, ini dijadikan bahan kita semua tim penyusun RPJMD untuk mengendorse di dokumen RPJMD. Jadi sekarang terutama pemerintahan kabupaten maupun provinsi yang pasca pilkada kemarin memang sekarang diwajibkan Pak Ito. Ada keharusan bagaimana target-target di SDGs itu menjadi langgam di perencanaan. Jadi apakah KLHS tadi itu indikator-indikator yang ada di dalam SDGs itu sudah masuk di KLHS itu? Oh ya sudah. Jadi artinya bahwa KLHS ini merupakan filter dari RPJM dari RPJM ini yang kemudian kalau sudah masuk di KLHS ini sudah jadi dokumen KLHS itu dia di awal kerjanya. Oh begitu? Ya, dia kita adopt di dokumen RPJMD. Jadi baseline-nya dari KLHS.
Nah, di dalam KLHS sudah mainstreamnya itu adalah SDGs. Oh begitu. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa RPJMD itu sudah SDGs banget. SDGs banget. Iya. Gitu ya. Ini yang penting karena masyarakat kan nggak bisa membedakan atau teman-teman mahasiswa saya itu guys ini kapan SDGs mlebune gitu kan ya. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi dengan penjelasan Mas Bambang ini otomatis sudah ini adalah sudah RPJMD Kabupaten Jember itu sudah SDGs gitu ya, sudah nggak bisa diganggu. Saya pastikan begitu. Wah mantap sekali. Oke, sebenarnya kalau ada banyak teman-teman, ini banyak ya, beri tepuk tangan dulu dong gitu ya. Karena penjelasan ini cukup menarik meskipun apa itu KLHS itu nanti akan kita bahas tersendiri. Karena itu menjadi sangat penting. Ya, bagaimana indikator-indikator itu bertemu dengan indikator-indikatornya RPJM yang itu merupakan visi misi bupati itu nanti saja tadi ya di episode berikutnya. Nah, terima kasih Mas Bambang. Ini Mas Dodi ini. Karena begini Mas Dodi, SDGs desa ini kan juga barang baru gitu ya, barang baru. SDGs melalui Perpres tadi itu juga barang baru diberlakukan oleh Pak Presiden menurut kesepakatan dunia tadi, kemudian ditangkap oleh Gus Menteri. Nah, bagaimana sebenarnya bekerjanya? Hampir sama pertanyaan saya. SDGs desa itu di dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa gitu. Sehingga kemudian ini sebelum nanti saya tempurkan, ini saya pastikan dulu bahwa ini sama-sama SDGs-nya gitu loh. Kalau nggak bodoh baru tak tempur, aku diseneni gitu. Gitu. Maksudnya bagaimana pekerjaannya SDGs yang dasarnya sama-sama Perpres itu yang tadi di kabupaten, yang ini di desa. Gimana kira-kira pekerjaannya? Monggo, Mas Dodi, terima kasih. Gini Mas Ito, matur nuwun. Ini saya sapa dulu ini teman-teman yang ada di studio sama teman-teman yang ada di desa staf pendamping. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, jadi kembali lagi apa yang disampaikan Pak Ito, bicara tentang SDGs yang ada di desa, memang baru untuk desa, tapi bukan menjadi hal sesuatu outsider atau sesuatu yang nantinya berlainan dengan SDGs yang telah dijelaskan oleh Pak Bambang. Tidak, tapi justru dengan adanya SDGs tadi, ini diturunkanlah di tingkatan desa menjadi SDGs desa. Nah, kenapa demikian? Saya sampaikan terlebih awal dulu bahwasanya kalau kita melihat tujuan pembangunan yang ada di desa, Undang-Undang Desa di pasal 78 jelas sekali bahwasanya tujuan pembangunan yang ada di desa sebenarnya ada 3. Satu, berkaitan dengan penanggulangan masalah kemiskinan. 2, berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas kehidupan dari masyarakat. Ini merupakan tujuan dari Undang-Undang Desa di pasal 78. Yang jadi pertanyaan, apakah ini nanti ada kesesuaian dengan SDGs? Sangat sesuai sekali. Oleh karenanya, tujuan ini sudah ditetapkan di undang-undang, maka oleh Gus Menteri ada sebuah kebijakan yang nantinya tujuan tadi ditetapkan ini harus berkorelasi dengan SDGs. SDGs tingkatan desa ini bukan hal sesuatu barang baru sebenarnya, tapi turunan dari yang disampaikan Pak Bambang tadi, Perpres 59 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang di tingkatan global itu ada 17 goal, tapi di tingkatan desa diturunkan lagi menjadi 18 goal. Antara tujuan satu dengan yang global dengan desa ini sebenarnya adalah sebuah korelasi yang sama. Justru dengan adanya SDGs di tingkatan desa ini memberikan sebuah kontribusi terhadap capaian yang ada di tingkatan nasional dan global. Kenapa demikian? Kalau kita bicara tentang desa, ada aspek kewilayahan dan aspek kewargaan. Kalau seandainya semua desa di seluruh Indonesia melaksanakan tujuan tadi sesuai dengan SDGs, insya Allah 74% kontribusi capaian ini akan bisa tercapai. Bicara tentang masalah kewilayahan, 91% wilayah yang ada di Indonesia itu adalah desa. Apakah itu yang dimaksud dengan bahwa Gus Menteri menginginkan sebuah, artinya kalau SDGs desa itu bisa dilakukan di tingkat desa, maka SDGs-nya Mas Bambang ini akan terjadi percepatan. Dengan sendirinya, secara otomatisasi yang dilakukan oleh desa tadi
kabupaten, provinsi, nasional ataupun tingkatan global, tingkat sendirinya pasti nanti akan berkorelasi, Pak, akan bergerak, dan itu menjadi capaian yang akan ada di tingkatan nasional. Hari ini yang kita ketahui capaian di tingkatan nasional tahun 2020 ya, urutan bangsa kita itu 101, Pak. Bayangkan saja, sehingga apa? Pemikiran dari Gus Menteri tadi, kalau seandainya seluruh desa melaksanakan berkaitan dengan SDGs tadi, insya Allah 74% kontribusinya. 74% tadi dibagi menjadi dua, ada aspek kewargaan, satunya adalah kewilayahan. Kalau kewilayahan 91%, kalau kewargaan 43%. Semua ini nanti akan mengarah kepada Keluarga tadi karena masih ada kota, ada desa gitu. Betul, itu Pak, itu. Oke. Ini harapannya ke arah ke sana. Terus yang kedua, kenapa harus ada SDGs tingkatan desa? Ya. Bapak Presiden kita Pak Jokowi mengatakan bahwasanya desa setiap tahun mendapatkan namanya dana desa nih. Harapannya apa? Dana desa ini satu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di desa, entah yang kaya, entah yang miskin, dan semuanya nggak akan terlepas dari pemanfaatan dari dana desa. Sehingga tagline-nya sama sebenarnya, no one left behind tadi, Pak. Dengan adanya ini, ya, maka tidak akan pernah mungkin tujuan kalau nggak dilakukan, dimasukkan di dalam sebuah proses perencanaan dan penganggaran. Nah ini Pak, pertanyaannya, memasukkannya ke arah proses perencanaan dulu, kemudian penganggaran. Iya. Setelah itu kan baru bisa dilakukan gitu. Betul. Nah, ini prosesnya ini kira-kira bagaimana Pak? Nah. SDGs supaya bisa masuk di dalam sebuah proses itu. Oke, ini yang dijadikan sebagai pertanyaan dari Pak Ito tadi, sinergisitas perencanaan pembangunan yang ada di kabupaten dengan yang ada di desa. Kira-kira dibanding iki apakah ada sebuah korelasi kan, ataukah memang ada sebuah entitas tersendiri-sendiri? Tidak demikian. Lah nantilah jawabannya ke arah ke sana nanti Pak Ito. Belum bisa dijawab sekarang ya Pak? Iyalah kan. Saya bisa bantu saja. menjawab itu dari Pak Ito. Jadi kami ketika nyusun RPJMD ini, ya, kita sudah meletakkan per pilar di SDGs itu. Artinya kita, kata Pak Dodi tadi kan, ada no one left behind, tidak seorang pun yang ditinggalkan di dalam proses ini. Tidak boleh lepas ya? Iya, semuanya yang kita ingin dapat masukan dari para pihak kemarin, terutama di mitra pembangunan kita undang kemarin untuk berkontribusi di draft RPJMD ini. Semuanya berkontribusi, ada konsultasi publik, ada musrenbang, ada LGD, ada masukan-masukan gitu. Itu Pak. Oke, jadi dari pembicaraan ini ada dimungkinkan gitu ya, ada dimungkinkan terjadinya sinergitas ya, sinergisitas itu dimungkinkan terjadi gitu ya. Tapi dari mana pintu masuknya? Untuk melakukan sinergisitas itu kan harus ada pintu masuk ke dalamnya. Apakah misalnya salah satu contoh bisa masuk melalui data, data yang sama antara SDGs kabupaten dengan rohnya, ini roh yang sudah masuk ke dalam RPJM, atau mungkin menyatunya dari sisi kriteria. Ini nanti akan kita bahas. Atau yang pertanyaan yang agak nakal sedikit, apakah memang sinergitas itu terjadi itu melalui paket-paket visi-visi bupati itu yang masuk ke dalam RPJM gitu. Nah ini agak sedikit nakal, agak politik gitu ya. Tapi memungkinkan. Yang kita cari bukan tapi bagaimana kira-kira pola sinergisitas antara RPJM kabupaten dengan RPJM misalnya desa gitu. Yang semuanya kemudian dikemas dengan sebuah niat yang sama untuk mensukseskan SDGs, baik itu di SDGs dunia, sehingga kemudian kabupaten menyapa dunia, desa menyapa dunia gitu ya. Tapi sebentar, masih ada jeda berikut ini itu karena ada yang mau lewat. Oke. Siap. Oke, kita lanjutkan di episode yang kedua dari podcast Ngobrol Desa, Desa untuk Dunia. Ini melanjutkan tema sentral pada pagi hari ini,
bahwa kita mencari sinergitas gitu, perencanaan pembangunan SDGs pemerintah kabupaten dan SDGs pemerintah desa di Kabupaten Jember. Nah, kita tadi sudah dialog agak cukup sengit juga, ini sudah mulai. Jadi kelompok SDGs kabupaten sudah mulai ini loh SDGs-ku gitu ya. Terus kemudian kelompok desanya ini SDGs-ku. Nah, masing-masing kalau sudah punya keakuan sendiri-sendiri, mari kita adu gitu kan. Nah, Oke, ini Mas Bambang. Siap. Untuk supaya bisa masuk, ini kita mulai masuk ke arah sinergi, karena di masing-masing ini mempunyai peran yang berbeda. Yang satu masuk di perencanaan kabupaten, yang satu masuk di perencanaan desa. Nah, kira-kira memasukkannya ini kan, apakah kemudian ini yang menjadi alasan itu ada data yang sama, itu yang kemudian bisa disinergikan, atau alasan karena kriteria-kriteria yang sama. Nah, kriteria yang sama yang kemudian ini masuk bisa disinergikan, atau kemudian bisa jadi karena kriteria-kriteria yang sama itu kemudian dibuatlah sebuah program, yang di program itu dan ini cocok dengan visinya bupati misalnya gitu. Nah, apakah mana yang kira-kira yang memungkinkan dari kacamata Mas Bambang yang perancangnya RPJMD Kabupaten Jember itu mana yang memungkinkan itu terjadi sinergitas dengan alasan data, alasan kriteria, atau alasan ini cocok dengan visinya Pak Bupati gitu. Jadi saya berangkatnya dari satu dokumen di RPJMD, karena RPJMD secara paripurna sudah ditetapkan. Jadi ada satu berangkatnya itu dari visi misi bupati. Visi misi bupati itu sudah tercermin di 9 program unggulan beliau. Gitu. Dia bicara soal isu kemiskinan gitu. Nah, apa Mas? Unggulan tadi? Ada 9. 9 ya? Ada 9 program unggulan. Nah, itu di bab 5 nanti. Wah, itu ya. Tolong dilihat di bab 5 RPJM Kabupaten Jember. Itu sudah sampai mana itu RPJM? Sudah selesai. Sudah Tinggal register aja. Register aja. Oh, kita tunggu registernya, nanti kita buka bareng-bareng gitu ya. Insya Allah sudah proses politik, proses formal sudah terlampaui, tinggal ya urusan administratif yang memang ada terkait dengan biro hukum atau yang lainnya itu ya. Urusan register aja. Tapi secara proses politik, proses formal di Dewan sudah selesai di paripurna. Nah, saya ingin mengajak bahwa bagaimana melihat keterpaduan, sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang menjadi tagline marwah dari RPJMD oleh Bupati Hendy itu adalah saya kaitkan masuk dengan SDGs. Jadi SDGs itu sudah cukup clear soal goal, sudah cukup clear target dan indikatornya. Itu kesepakatan global. Sudah clear lagi, sekarang kita bisa menyusun rencana aksi daerah. Jadi roadmap-nya gitu. Contoh misalnya, analoginya gitu, ilustrasinya. Kita bicara sama-sama menyasar goal 1 yang bicara soal kemiskinan. Tentu multi pihak yang sudah bisa bersinergi, kolaborasi, dan mengakselerasi tentu akan berprinsip, oh ya saya akan menuju target 1 soal kemiskinan. Target dan indikator, karena kewenangan, tupoksi, beban keuangan saya sekian, saya hanya bisa targetnya atau indikator 1-2 aja, yang lainnya dikerjakan. Nah, prosesnya one lebih hand. Mungkin di sini ada organisasi masyarakat, NU, Muhammadiyah, ada Basnas, ada yang lain-lainnya yang memiliki fundraising yang juga cukup besar. Itu bisa juga jadi mitra kita. Ada forum CSR, itu juga bisa jadi mitra. Jadi di dalam kerangka rencana aksi daerah SDGs itu multi pihak, itu bisa kita ajak untuk duduk bersama di situ. Nah, bagaimana dengan peran OPD? OPD pasca RPJMD ini kan harus membreakdown menjadi renstra OPD, menjadi renca OPD, menjadi langgam di RKPD, dan sampai turunannya nanti di anggaran. Nah, enaknya sekarang di Permendagri 90, program dan kegiatan sampai subkegiatan kita sudah cukup clear itu untuk OPD. Coro Jember gak usah ngomong, cukup aja di situ, karena sudah disediakan menunya. Jadi nggak usah muka atik lagi, nggak usah menginterpretasi.
tentu bahasanya menjadi selaras dan senafas. Bahasa Pak Ito ngomong kemiskinan, gak apa-apa, yang penting target indikatornya ambil 1-2. Pak Dodi begitu, yang desa. Saya, Basnas misalnya, atau teman-teman yang lainnya yang memiliki reservoir CSR misalnya, saya ngambil cukup indikator 1 mas, wilayah A misalnya, nggak apa-apa. Nah, itu ada alat ukurnya yang sudah disediakan oleh Bappenas. Alat ukurnya apakah goal 1 di Jember itu sudah teraih atau prosentasenya berapa? Karena setiap tahun ada namanya FMR yang atau semacam pelaporan ke UN yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia capaian soal SDGs ini Pak Ito. Jadi semuanya akan terangkum, semuanya akan terekod gitu. Karena langgamnya, kayaknya akan juga indikator goal 1-nya sama, gitu, target indikatornya. Oke. Ya. Negara-negara lain akan sama. Jadi kita akan duduk sama melaporkan. Nah, kita akan lihat, ya kita akan lihat. Jadi jangankan desa, institusi yang besar yang namanya negara lain itu juga akan langgamnya sama. Termasuk misalnya LSM gitu kan. Iya. Artinya gerakan masyarakat pun kalau misalnya dia berkontribusi di rencana aksi daerah SDGs, dia akan sama. Itu bisa sinergi. Bisa sinergi. Misalnya kami punya dampingan sekian desa. Saya berkontribusi di pengurangan gas rumah kaca misalnya. Ya. Misalnya saya sudah nanam sekian pohon gitu dan segala macamnya. Saya sudah berkontribusi memfasilitasi tentang pekerja migran misalnya. Ya. Misalnya itu berkontribusi di goal 8 soal desa work gitu. Kami sudah melakukan pendidikan tentang gender equality-nya di goal 5 misalnya. Jadi kami juga akan melaporkan gitu loh. Walaupun skupnya mungkin skalanya dusun, skalanya desa, atau mungkin hanya beberapa desa. Nah, kolaborasi AUPD dan Muhammadiyah tadi, para pihak tadi itu harus dikerangkakan di dalam namanya rencana aksi daerah. Jadi bareng-bareng. Oke. Berarti masuknya itu menjadi sebuah kriteria yang sudah disepakati secara dunia itu. Ya. Sehingga kemudian siapapun yang berikut serta di dalam sebuah proyek yang kriterianya sama maka gayung bersambut. Ya. Semuanya bisa nyapa dunia, Ya, kan? betul. Ya luar biasa sebenarnya dari sisi kriteria itu. Nah, tapi akan saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit kritis dalam konteks bukan hanya sekedar perencanaan, tapi nanti dalam konteks pelaksanaannya. Ada aspek pelaksanaannya macam-macam, kepentingannya siapa dan lain-lain gitu ya. Jangan khawatir, pertanyaan masih akan lebih kritis lagi gitu ya. Oke, sekarang Pak Dodi, karena kaitannya dengan tadi nyambungkan kalau Mas Bambang bahwa sambungannya adalah kriteria. Oke, apakah kemudian SDGs desa itu cukup dengan sebuah kriteria itu sudah sinergis? Apakah cukup dengan itu? Bagaimana tanggapan Pak Dodi? Oke, Pak Ito. Jadi saya kepingin kita bicara yang runtut dulu sehingga nanti akan ada sebuah titik temu dengan kabupaten kan begitu. Ya. Harapannya titik temu ini tidak saling antem-anteman, tidak saling gitu. Oke, jadi tadi saya sampaikan di awal, tentunya kalau kita bicara kaitan dengan pembangunan desa, yang harus kita tentukan itu adalah tujuannya dulu. Tujuan tadi jelas, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, sama peningkatan kualitas hidup. Nah, sehingga untuk bisa mencapai tujuan tadi, ada sebuah metode, ada sebuah norma yang harus bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk mengarah kepada capaian tujuan tadi. Sehingga pada saat penentuan metode maupun norma yang akan dijalankan, ini diturunkanlah tujuan tadi yang secara rigid, secara detail, yaitu adalah tentang SDGs desa. SDGs desa, kalau kita tadi saya sampaikan, secara global ada 17 goal. Tapi kalau di tingkatan desa ditambahkan 1 goal, mempertahankan kaitan dengan kearifan lokal yang ada. Sehingga menjadi 18 goal yang ada, 222 indikator. Ini merupakan tujuan goal yang ditetapkan. Sehingga yang di pertanyaan, tujuan ini akan bisa terlampaui, akan bisa tercapai jika nanti tujuan tersebut sudah ditentukan, maka kita akan bicara berkaitan dengan sebuah proses untuk menuju ke arah kesana. Bahasa analogi saya yang sering saya sampaikan sederhananya begini, kita posisi hari ini di sini, tujuanmu Katinandi. Jadi kalau sudah tujuan kita sudah ditetapkan, katakan saya mau ke Surabaya nih, dengan apa kira-kira akan sampai di Surabaya? Ya.
analogi sederhana ke sana. Jadi tujuan tadi sudah ditetapkan ini, SDGs desa. Oke, tujuan sudah ditetapkan. Yang kedua, kira-kira metode untuk mencapai tujuan tadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini saya akan cerita ke arah sana dulu, Pak. Nanti akan sampai pada titik temu dengan kabupaten. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tadi? Tentunya kita butuh namanya data yang valid, data yang licik, data yang detail, data yang mikro, yang paling kecil di tingkatan desa. Ini yang harus dilakukan dulu oleh masing-masing desa sebelum mencapai tujuan. Apa yang harus dilakukan? Melakukan sebuah proses pendataan. Siapa yang melakukan pendataan? Adalah masyarakat sendiri di tingkatan desa. Melalui apa? Melalui pokja yang dibentuk oleh desa. Apa yang didata? Ada 4 wilayah yang didata. 1 wilayahnya di tingkatan desa, 2 di wilayah kaitan dengan RT, rukun tetangga, 3 kaitan dengan pendataan KK, kepala keluarga, yang terakhir adalah pendataan berkaitan dengan individu atau by name by address. Sehingga data tersebut kalau sudah dipunyai dan ini valid, maka nanti sebagai dasar penentuan dari tujuan tadi. Setelah data tadi sudah dilakukan sebuah proses pendataan tadi, maka kewajiban desa ini harus menyusun namanya roadmap capaian SDGs sampai tahun 2030. Berupa apa? Ya peta jalan. Tentang apa? Tentang tujuan goal 1 sampai dengan 18. Apakah semua desa akan bisa melaksanakan? Enggak juga, tergantung dari tipologi dari desa masing-masing. Nah, sehingga roadmap yang telah dibentuk tadi itu menjadi dasar sebagai apa? Sebagai proses perencanaan di tingkatan desa. Nah, sekarang saya sudah masuk di proses perencanaan. Siklusnya perencanaan dan penganggaran di tingkatan desa itu ada sebuah siklusnya. Biasanya di bulan Juli sampai dengan September itu proses penyusunan RKP desa. Sebelum dari RKP desa itu disusunlah namanya RPJM. RPJM merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tingkatan desa selama 6 tahunan. Pada saat kapan dilakukan ini proses penyusunan ini? Pada saat maksimal 3 bulan kepala desa dilantik harus menyusun RPJM tadi. RPJM yang disusun ini harus berdasarkan dari roadmap tadi yang telah disusun oleh desa. Sehingga RPJM 6 tahunan itu di breakdown menjadi RKP tadi. Nah, tentunya kalau sudah ngomong masalah RKP tidak jauh beda dengan RPJM. RPJM pasti mengadopsi berkaitan dengan roadmap yang ada. Roadmap inilah yang isinya adalah capaian dari SDGs tadi, Pak. Oke, itu kira-kira, Pak. Terima kasih, Mas Dodi. Saya kira ini yang senang saya kalau ada jawaban seperti ini, saya senang gitu karena saya akan bisa membuat pertanyaan berikutnya. Artinya begini, Mas Menteri ini kan mencoba tidak percaya sama sebuah kriteria. Artinya kriteria ini bukan tidak percaya, kriteria dipakai karena memang sudah kesepakatan dunia. Tapi kalau nggak ada data yang valid, maka kemudian Gus Menteri itu nggak percaya. Maka ini menarik buat saya untuk bertanya kepada tim kesebelasan SDGs kabupaten itu. Karena begini, ini bagaimana tanggapan Mas Bambang bahwa kalau hanya berdasarkan kriteria ini dipertanyakan. Belum terus kalau kriteria seperti ini kabupaten menggunakan data yang mana yang digunakan untuk melakukan sebuah eksekusi pembangunan gitu ya. Artinya setelah direncanakan berdasarkan sebuah kriteria, tapi eksekusi di masyarakatnya ini apakah ada data yang kemudian disepakati oleh kabupaten untuk melakukan eksekusi pembangunan itu. Tapi sudah 15 menit atau belum gitu. Oke. Nah, ini Mas Bambang yang perlu kemudian kami dari perguruan tinggi, mahasiswa kami, kemudian juga aktivis-aktivis untuk mengetahui itu. Karena diskusi tentang data itu bukan persoalan yang mudah gitu kan. Ini ada nanti kita bisa agendakan untuk membicarakan sendiri, tapi bagaimana kira-kira tanggapan Mas Bambang atas niat Mas Menteri, meskipun niat itu nanti juga akan masih saya pertanyakan gitu ya. Monggo Mas Bambang. Nah, semuanya harus ada baseline. Kami sadar betul sebagai tim selalu meletakkan baseline itu menjadi pakem atau ladang kita bekerja. Jadi ada tuntutan kita selalu update data. Nah, data kita kumpulin dari semuanya, dari BPS dan yang lain-lainnya. Bahkan kami juga kemarin memeriksa sejauh mana ada satu dashboard yang saya tahu di internal Bapeda itu untuk melihat bagaimana kontribusi
semua OPD ketika menyasar goal 1 misalnya di SDGs. Itu sudah ada, bahkan sampai nominal duitnya berapa yang sudah dikontribusikan. Nah, itu tertuang di dalam namanya tadi rencana aksi daerah. Jadi kita bersepakat apa, gitu ya, selaras yang senafas itu apa kira-kira. Memang mungkin bahasanya tidak ngeplok copy paste gitu ya, tapi yang kita ambil substansinya yang selaras dan senafas. Oke, untuk menentukan baseline tadi Mas, untuk menentukan baseline itu kan butuh data gitu ya. Iya, datanya kita ambil satu dari BPS. Itu ya saya maksud. Oke. Ada dari para pihaknya, terus ada secara internal, ada satu dashboard yang dikompilasi dari seluruh OPD, dikonsolidasi oleh internal Bapeda gitu. Jadi langsung dikaitkan, langsung kita cascading gitu, mana saja goal 1 program ABC di OPD, pendanaannya berapa, jadi dia berkontribusi apa gitu. Nah, semuanya terekam di dalam dashboard itu dan dalam kerangka rencana aksi daerah tadi itu. Itu 3 tahun yang lalu. Nah, hari ini saya ingin mengajak sebenarnya juga harus ada satu niatan lagi untuk melihat apakah ketercapaian itu sudah signifikan. Kita sesuaikan lagi karena ini RPJMD-nya baru ya. Tentu ada tuntutan untuk menyusun rencana aksi daerah yang baru. Apalagi dulu belum ada SDGs desa. Dulu ya, belum. Nah, sekarang belum kita pertandingkan ya. Iya, saya juga gak nyangka Gus Menteri kecepatan gitu. Iya. Nah, ini salah satu modal kita juga untuk ke depan ketika kita nyusun rencana aksi daerah di tingkat kabupaten, kontribusi database yang itu saya percaya teman-teman di desa berjibaku gitu, bahkan mengalokasikan dana desanya hanya untuk bicara data. Ini sudah dijawab di visi misinya Bapak Bupati. Bagaimana nanti bicara soal big data, bicara soal smart village, bicara soal kolaborasi, sinergi dan akselerasi. Jadi ada 7 misi yang akan dijalankan oleh pemerintahan Bapak Hendy ke depan. Nah, semuanya itu kalau menyasar yang kaitannya SDGs, saya kira tidak ada yang no one left behind. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya kita ajak. Gitu. Kita ajak, kita tanya kontribusinya. Nah, semuanya harus termanifest di rencana aksi daerah itu. Ada nggak kemungkinan begini, Pak Bambang? Kalau data yang sudah dari sisi pendataan aja sudah menggunakan metode sensus partisipatif, satu kuesioner untuk satu by name by trace. Nah, artinya apakah tidak ada kekhawatiran? Artinya bahwa kalau misalnya ini disinergikan, itu terjadi tabrakan data. Misalnya. Ya, makanya kita kan tadi sudah punya payung atau rumah yang menurut saya kita sama-sama bicara SDGs itu dengan 17 goal. Goal 1 tadi saya ulangi lagi, misalnya kita sepakat kita akan nyasar 1 goal kemiskinan dan itu di dalamnya ada target dan indikator. Kalau Pak Dodi tadi bilang bahwa kita ada tujuan 1 soal kemiskinan itu ada target dan indikatornya. Nah, kita sepakati aja sesuai marwahnya masing-masing. You berkontribusi apa? Gitu. Ya gini, kalau untuk menyepakati kriteria karena memang dasarnya sudah sama, ini nggak susah. Iya. Tapi untuk menyepakati sebuah data ini memungkinkan tidak? Salah satu contoh misalnya nanti SDGs kabupaten desa itu akan menggunakan datanya sendiri. Betul. Yang karena ini data yang wis dimentokno duwe akeh gitu ya. Ini mungkin pasti dimantapkan sama Pak Dodi. Siap. Supaya pengetahuan saya. Iya. Karena itu juga terintegrasi ya, nanti ada satu kebijakan di pemerintah tentang satu data Indonesia. Satu data. Ya, jadi itu sudah ada sudah ada peraturannya. Sudah ada satu data Indonesia. Ya, satu data Indonesia, ada satu data peta ya. Itu jadi satu. Saya baru kemarin sama BPS Jakarta juga bicara soal ini. Bagaimana ke depan semua data itu terintegrasi. Nah, tinggal hari ini lagi dipersiapkan siapa wali datanya, siapa yang mengolah dan segala macamnya, siapa yang penggunanya. Itu sudah diatur lagi dipersiapkan dan insya Allah sudah mulai jalan. Nah, inisiatif-inisiatif seperti teman-teman di Kemendes ini sebenarnya juga dilakukan oleh yang lainnya gitu. Ada misalnya dari Kemendagri bicara indeks desa membangun misalnya, ada BPS, ada yang lain-lainnya, ada DTKS dan segala macamnya. Nah,
hari ini goodwill dari Bapak Bupati di dalam dokumen RPJMD itu sudah kita masukkan yang namanya big data tadi itu atau satu data itu. Untuk menjawab satu data Iya, Indonesia. jadi sudah ada. Nah itu nanti RPJMD itu nanti akan di breakdown menjadi Renstra OPD. Mungkin salah satunya Dinas Kominfo misalnya. Di Renstranya akan membunyikan itu. Dipandu melalui program dan kegiatan. Ini sudah masuk di RKP 2021 yang akan dieksekusi di 2022. Iya, harus idealnya begitu kalau lihat saya nggak tahu karena saya hanya difokus di RPJMD. Iya. Tapi kalau langgamnya, Tapi kan kalau ngintip RKP kan ngintip RKP ya, ngintip saya tapi saya mau yang sesuai marwah. Itu jadi kalau di dokumen RPJMD insya Allah itu ya sependek pengetahuan saya menyusun dengan tim dengan dibantu OPD insya Allah visi misi Bapak Bupati untuk bicara soal data sudah tercover, tinggal nanti pasca ini yang itu domainnya ada di OPD yaitu Renstra. Jadi dia harus ada transisi di dokumen. Oke, jadi artinya kalau data itu lebih kepada data data BPS yang memungkinkan untuk secara mandatori ya. Itu memang untuk semua ya BPS itu ya. Ya. BPS kemudian masih ditambah dengan sinkronisasi antar OPD yang ini pun mestinya ada sebuah proses yang kemudian tidak tabrakan satu OPD dengan OPD yang lain. Ini untuk mendukung eksekusi SDGs yang sudah masuk di dalam RPJMD sehingga bisa dieksekusi di masing-masing sektor. Ini saya ke Mas Dodi karena memang jedanya ini Pak, ini masih diberi keleluasaan. Keleluasaan. Mas Dodi, saya ulang ya Mas Dodi berkaitan dengan tadi data yang disepakati oleh kabupaten tadi, sementara panjenengan itu mempunyai data yang dikumpulkan sendiri. Ini kira-kira mengganggu tidak ini? Kira-kira menurut Mas Dodi? Kalau toh mengganggu, tolong dicari solusinya, Pak. Iya, Pak Ita. Jadi tadi sampaikan. Tapi saya lanjutkan dulu apa pembicaraan saya tadi ya berkaitan dengan itu. Nanti pasti ngarahnya ada sebuah jawaban. Satu sinkronisasi dengan kabupaten, yang dua kaitan dengan permasalahan data itu pasti bertabrakan. Iya. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan roadmap yang dibentuk oleh desa, yang disusun oleh desa menjadi dasar untuk proses perencanaan yang ada di desa. Perencanaan yang ada di desa itu ada dua, ada RPJM dan RKP. Semua berdasar pada roadmap yang akan disusun oleh desa. Melalui data tadi. Nah, agar data ini bisa diolah, yang awalnya secara manual dilakukan sebuah proses pendataan oleh masyarakat melalui sensus partisipatoris, dimasukkanlah menjadi sebuah data yang digital. Melalui apa? Sebuah aplikasi yang telah disiapkan oleh pihak Kementerian Desa. Kenapa harus data digital? Ini yang nantinya akan merubah data manual atau analog menjadi data digital, menjadi sebuah informasi yang ada. Tidak, contoh sederhananya begini, setelah dilakukan pendataan secara manual, penduduk miskin jumlahnya sudah ketahui. Nggak mungkin kalau secara manual kita nanti akan membuka satu-satuan gitu. Butuh ada sebuah aplikasi, ada sebuah kecerdasan artifisial gitu ya. Diklik aja penduduk miskin, jumlahnya intelijen. Jumlahnya muncul, kan begitu. Nah, setelah ini ada menjadi rekomendasi disusun sebuah perencanaan. Setelah perencanaan baru dilakukan implementasi atau dilaksanakan. Pada saat proses pelaksanaan di akhir tahun ada namanya evaluasi target capaian atau bahasanya di Permen Desa 21 2020 yaitu adalah evaluasi laju berkaitan dengan desa ini wis pada capaian berapa sih? Goal 1, goal 2 dan sebagainya. Harus tahu posisi lah. Betul. Ini merupakan gambaran mengkarakter. Nah, sekarang coba kita sepakati dulu kita lakukan sebuah bahasan. Contoh masalah data. Data yang dilakukan oleh desa, apakah ini nanti akan disandingkan, dibandingkan? Pasti akan begitu. Tapi jadi pertanyaan, data itu menggunakan sini kan begitu? Betul. Hari ini sampai sekarang terjadi sebuah perdebatan yang nggak selesai-selesai. Kalau seandainya kita akan berdebat berkaitan dengan masalah data tadi, nggak akan selesai-selesai, Pak. Siapa yang nanti akan bisa menentukan bahwasannya data ini valid atau benar? Adalah letak ini di lapang sendiri, Pak itu. Contoh nih, penduduk miskin yang telah didata oleh desa, jumlahnya katakan 1000. Di TKS mengatakan 1200.
sama-sama punya data, sama-sama saling berargumen, ini loh data sing benar. Nih. Nah, oleh karenanya kebenaran data tadi itu terletak pada kondisi lapangan yang ada. Kalau seandainya kita masih berdebat berkaitan dengan masalah jumlah tadi, nggak selesai-selesai. Sehingga yang harus kita cross-check-kan adalah di tingkatan bawah tadi. Makanya di tingkatan desa itu dikerucutkan oleh desa. Desa yang lebih tahu, desa yang lebih merasakan siapa sih orang miskin sebenarnya. Itu sebenarnya jawabannya Pak itu. Ya. Apakah dari desa, apakah dari DTKS, tergantung dari kondisi masing-masing dari desa sendiri. Terus yang kedua berkaitan dengan masalah sinkronisasi tadi. Apakah iya kalau seandainya kabupaten sudah punya program melalui dari RPJM tadi, desa juga punya, mana ini titik temunya? Kembali lagi, kalau kita bicara kaitan dengan perencanaan yang ada di desa, itu merupakan sebagai penyelarasan program yang ada di kabupaten, di tingkatan desa. Jadi RPJM isinya, satu ada visi misinya seorang kepala desa, yang kedua adalah penyelarasan dengan program kabupaten. Pak. Ingat, nggak mungkin desa itu meskipun punya entitas sendiri, itu nggak terlepas dari kabupaten. Harus mengadopsi, harus menyelaraskan program dari kabupaten. Tadi kan disampaikan, ada 7 misi berkaitan dengan yang di RPJM-nya Pak Bupati ya, yang salah satu di situ ada namanya Gerda Jaya Pak Ilham. Gerda Jaya ini menyasarnya fokus dan lokus ada di desa. Satu ngomong tentang smart village, dua ngomong BUMDes, tiga ngomong masalah tentang indeks desa membangun, desa mandiri dan desa maju. Sehingga ini yang harus dilakukan sebuah proses penyelesaian di tingkatan desa. Sehingga pada saat kalau sudah ngomong kaitan dengan penjelasan tadi, nggak akan bisa tabrak. Tapi yang seolah bisa tabrakan, ternyata yang kita ketahui jarang sekali melakukan sebuah sinkronisasi tadi karena tidak ada sebuah koordinasi Pak. Seolah-olah kalau seandainya ada koordinasi, ini jalan sendiri-sendiri. Ya. Yang orang membaca itu ada tabrakan iya. Karena koordinasi tadi. Nah, pertanyaan saya, ya. Sementara ini yang terjadi seperti apa Pak Dodi? Itu betul, itu tadi saya sampaikan. Hari ini yang kita ketahui terjadinya sebuah tabrakan tadi karena kurangnya sebuah koordinasi. Nah, apakah upaya-upaya koordinasi pada saat ini itu sudah dilakukan sehingga kemudian memungkinkan untuk tidak terjadi tabrakan? Luar biasa. Ini hebatnya seorang bos ini mengiringnya begitu luar biasa. Jadi gini, kalau di sebenarnya tadi kalau bicara data itu sudah ada mandat gitu, di Perpres 39. Sepakat. Itu mandat data Indonesia. Gitu. Ya. Jadi artinya begini, jadi semuanya itu pengampunya, wali datanya itu sudah BPS, clear itu mandatnya. Gitu. Ya. Jadi semua rujukan gitu, termasuk kami menyusun rencana pembangunan itu di situ. Ya. Nah, bagaimana data-data yang terserak, yang tadi tersebar, yang ada inisiatif-inisiatif, itulah pentingnya untuk melakukan konsolidasi. Betul. Ya. Itu konsolidasi. Tinggal kita kepentingannya mau apa. Tadi sudah cukup clear. Kita akan bicara soal goal 1 tentang kemiskinan. Ya. Nah, datanya DTKS, datanya stunting, datanya anti AKB, datanya warga miskin, datanya macam-macam misalnya. Coba itu kita lihat, kita periksa. Oke, evidence base-nya misalnya itu desa, berangkatnya dari desa. Oke, gitu. Nah, bagaimana mengoperasionalkan itu tentu langgamnya harus terkait visi misi bupati. Visi misi bupati dari 9 unggulan itu salah satu tadi sudah disebut oleh Pak Dodi, Gerda Jaya itu. Saya tunggu itu dari tim perencana Gerda Jaya gitu kan. Ya. Oke. Jadi tadi saya konteks kebijakan kita sudah ada bicara soal Perpres 39 2019 tentang satu data Indonesia itu sudah clear. Jadi semuanya sudah lagi dijalankan, semuanya lagi juga insya Allah itu ke depan kita sudah tidak lagi meragukan ini valid atau enggak gitu. Tapi bagaimana sinerginya itu. Oke. Jadi bagaimana sinerginya itu dibutuhkan konsultasi, komunikasi, koordinasi, nyambungnya tadi itu diperlukan itu. Iya. Apakah selama ini proses-proses untuk mensinergikan melalui konsultasi, melalui koordinasi tadi itu sejauh seperti apa perkembangannya Pak? Baik, jadi sepakat apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Tadi ya kita clearkan dulu masalah data nih supaya tidak terjadi sebuah tumpang tindih dan sebagainya. Nah, setelah data kalau seandainya duduk bersama tadi langsung nantinya mengarah kepada tingkatan bawah, ternyata data yang valid ini. Langkah selanjutnya memang harus ditentukan siapa wali datanya yang bisa atau berhak kewenangan untuk bisa mengeluarkan data. Kalau seandainya sudah ada ini yang sudah dikeluarkan kata BPS, mau nggak mau, ya udah kita menggunakan BPS. Dalam artian BPS tadi betul-betul data
valid. Intinya di situ. Jadi permasalahannya terletak pada implementasi. Nah, setelah ini sudah ditentukan kaitan dengan wali data tadi, ya sudah kita gunakan. Terus yang kedua, tadi saya sampaikan, seolah-olah terjadi sebuah tabrakan dan lain sebagainya karena apa? Koordinasi kurang iya. Nah, sekarang saya akan runtut dulu. RPJM daerah sudah terbentuk, pasti di situ nanti ada turunan Renstra dan Renja. Renstra ini OPD-OPD yang menyusun. Baru setiap tahun Renja ini akan dilakukan, kan gitu logikanya. Nah, pada saat penyusunan Renstra inilah, kalau seandainya informasi koordinasi dengan desa tidak dilakukan, ya akhirnya desa juga kebingungan akan melakukan apa dengan Renstra tadi. Oke. Hanya itu saja sebenarnya, bagaimana prosesnya. Salah satu pada saat proses penyusunan siklus di tingkatan desa, contoh, saya akan menyusun nih RPJM, saya akan menyusun nih RKP. Di situ ada proses namanya musyawarah desa, ada namanya proses musrenbang desa. Setidak-tidaknya UPD ini datang menyampaikan berkaitan dengan Renstra turunan dari RPJM tadi sebenarnya Pak. Mohon maaf, hari ini Kabupaten Jember yang dulu yang lampau itu tidak melakukan hal demikian, sehingga desa kebingungan mendapatkan informasi yang dimaksud Pak Ito. Nah, harapannya ayo sama-sama proaktif lah, baik dari UPD tadi melalui Renstranya tadi menyampaikan ini loh program UPD, desa juga akan melaraskan sehingga titik temunya di sana Pak Ito. Oke, terima kasih Mas Dodi. Jadi ini Mas Bambang, artinya tadi bahwa diperlukan koordinasi, diperlukan komunikasi ya, berkaitan dengan itu. Kalau bisa disambungkan bahwa setiap dokumen perencanaan RPJM itu kan selalu bagaimana cara mencapainya, dan itu ada di Renstra, bagaimana cara mencapainya. Nah, pertanyaan ini dulu sebelum masuk ke musrenbang nanti, di dalam sebuah di dalam pembahasan RPJM itu, apakah di dalam strategi pencapaiannya itu desa itu diposisikan di mana di dalam rumusan RPJM itu, monggo Mas Bambang. Ya, kalau kita memandang bahwa di penyusunan awal di teknokratik itu di bab 1 sampai bab 4 yang itu bicaranya baseline, bicara masa lalu, capaian masa lalu, ya itu sudah juga di bab 4 secara khusus misalnya kita juga menggali informasi dari dari OPD terkait tentang akar masalah dan masalah apa yang dihadapi selama ini, itu tercermin Pak Ito. Oh, oke. Ya, nah, tercermin ya. Tercermin. Artinya itu tercermin sekali. Kalau tercermin berarti kan akan dijawab gitu. Nah, tercermin. Nah, itu setelah itu dari masalah-masalah itu, terutama di bab 4 yang itu merupakan suara dari OPD, saya kira juga OPD adalah bagian dari yang juga tadi kata Pak Dodi itu juga dapat masukan dari masyarakat atau desa gitu. Nah, itulah yang jadi bagian ketika kita memberikan visi misi Bapak. Jadi dasarnya masalah, pijakannya kita masalah, tantangan-tantangan zaman itu yang kita lihat dari bab 1 sampai bab 4. Jadi kalau dari segi teknokratik, nah itulah yang memunculkan tujuan, sasaran, dan strategi dalam membreakdown dari 9 program unggulan itu. Nah, tentu itu juga akan menjadi sangat krusial ketika Renstra OPD itu mohon maaf ya, OPD ini tidak menangkap marwah dari keinginan atau visi misi dari Pak Bupati. Nah, ini harus dikawal oleh kita semua, jadi harus disuarakan. Jadi penting sekali kita selalu harus mengingatkan bahwa marwah Bapak Bupati di dalam bab 5 terutama yang terkait visi misi, sasaran, dan strategi ini semuanya sudah komprehensif. Nah, tinggal membreakdown lagi di Renstra OPD untuk menjadi Renja dan segala macamnya. Itu juga saya kira harus ada dinamika di internal OPD. Artinya apa? Ada koordinasi, ada konsolidasi antar bidang, melihat ruang fiskal di masing-masing OPD untuk kira-kira aku itu ketika mau mensukseskan visi misinya Bapak Bupati itu kayak apa? Itu pentingnya Renstra OPD di situ. Maka apa yang ingin saya katakan? OPD harus juga buka ruang. Jadi kalau Bapak Bupati sudah membuka ruang publik, peran serta masyarakat, multi pihak, tentu Renstra ini juga sangat memungkinkan OPD terkait meminta saran masukan dari masyarakat, terutama di mitra strategisnya. Kalau DPMD misalnya minta
dong masukan dari desa, minta dong masukan dari pendamping untuk memberikan lebih operasional. Walaupun sebenarnya sudah ada panduan di kaitannya dengan nomenklatur program subkegiatan, bahkan kegiatan itu sudah ada. Nah mungkin itu memperkayanya bisa juga diminta mitra strategis seperti teman-teman pendamping pemerintah desa. Oke, jadi sebenarnya sangat memungkinkan untuk terjadi koordinasi tadi, terutama dari sisi cara mencapai. Betul. Jadi Renstra itu. Nah, di Renstra itu sudah dijawab Mas Bambang bahwa ini ada di dalam bahkan problemnya koordinasi komunikasi dengan desa itu ada masuk di dalamnya, sehingga otomatis ini akan menjadi satu bentuk sudah masuk di dalam sebuah strategi cara pencapaiannya. Nah persoalannya kemudian adalah ini tataran lebih operasional lagi, renja-renja itu yang harus dikawal sehingga kemudian SDGs yang berada di dalam RPJM tadi itu terimplementasikan, tercapai gitu ya. Itu tadi sehingga memungkinkan untuk antara desa dengan kabupaten terjadi sinergitasnya itu dari sisi bagaimana OPD mengoperasionalkan renjanya gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak. Iya, jadi saya sepakat itu. Nah inilah ruang-ruang ini yang tidak dilakukan. Problem utama kita itu adalah pada implementasi sebenarnya Pak. Cara strategi dan lain sebagainya sudah ini terpaham dan lain sebagainya. Tatkala kita turunkan implementasi inilah yang jadikan permasalahan di sana. Nah, sekarang saya bicara tentang desanya Pak. Kalau seandainya katakan ini sudah clear strategi tadi, implementasi sudah dilakukan. Nah, sekarang saya bicara tentang desanya. Betul. Desa menurut Undang-Undang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus. Ada kata-kata berwenang untuk mengatur dan mengurus. Ini kan kaitannya dengan punya undang-undang sendiri. Kan iso karena begini kan gitu ya. Ya kalau kita bicara undang-undang ini Pak itu ya. Oke. Berwenang untuk mengatur dan mengurus berkaitan dengan prakasa masyarakat, urusan dan pemerintahan. Sehingga kalau kita ketahui, kewenangan desa sebenarnya ada 3 Pak. Satu ada kewenangan asal-usul desa, kewenangan skala lokal desa, ada kewenangan penugasan Pak. Penugasan entah dari pihak pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, inilah desa yang secara hibrid ya, ada sebuah kewenangan yang harus dilakukan di tingkatan desa, sehingga desa Desa yang juga berwenang, berhak untuk mengatur dan mengurus urusannya yang ada di pemerintahan desa sendiri. Sehingga nanti titik temunya ada dari Renstra tadi supaya tidak bertabrakan dengan perencanaan desa, apa saja kegiatan ini dimasukkan. Sisi lain desa juga punya kewenangan tadi untuk memasukkan sebuah kegiatan-kegiatan tadi. Satu berdasarkan asal-usul, yang kedua berkaitan dengan sekolah lokal desa, yang ketiga kaitan dengan penugasan. Nah kalau kita bicara berkaitan dengan masalah kewenangan sekolah lokal desa, disebutkan ada 5 bidang yang harus dilakukan. Nah ini nomenklaturnya berbeda dengan kabupaten. Tadi sampaikan kodifikasi nomenklatur di Permendagri 90 ya di tingkat kabupaten. Tapi kalau di tingkatan desa berbeda lagi nih Pak itu. Pengaturan kaitan dengan bidang, subbidang, kegiatan, klasifikasi ekonomi, jenis belanja, dan lain sebagainya berbeda. Ini kan yang perlu disinkronkan juga. Harmonisasi. Kalau bicara ini letaknya bukan di sini Pak itu, tapi di tingkatan pusat ini Pak itu. Nanti akan ada sebuah bahasan tersendiri. Nah, harmonisasi ya. Pasti itu Pak. Ini sebentar Pak. Ini saya pengen clearkan tentang harmonisasi karena yang sementara saya pahami harmonisasi itu antara RPJM misalnya pusat gitu ya dengan RPJM daerah ini harus diharmonisasi. Saya pengen mendapat gambaran dulu apakah harmonisasi kira-kira antara RPJM kabupaten dan desa itu sama dengan harmonisasi RPJM nasional dengan kabupaten. Ya, otomatis Pak Ito. Jadi di Permendagri 86, jadi kita memang dimandatkan. Jadi kita pertama selain melihat dokumen RPJMN tingkat nasional, kita juga harus melihat RPJMD provinsi, itu ya. Kita juga harus lihat rencana tata ruang nasional, kita juga harus lihat rencana tata ruang provinsi, kita juga harus lihat rencana ruang jangka panjang Jember, juga rencana tata ruang Jember. Jadi itu
baseline yang juga tidak boleh dihindari. Itu otomatis, itu ada di Permendagri. Ya, maksud saya harmonisasi RPJMD itu kan harmonisasi ke atas, Iya, ke atas bawah. ada hierarki. Iya. Tapi kan tidak ke bawahnya RPJM, misalnya harmonisasi dengan Bukan. Jadi Ah. kalau desa Iya. dia harus melihat keselarasan itu Iya. dengan kabupaten. ya Terutama oke. kalau itu Pak Dwi sudah paham dan sudah Oke, jelas. oke. Jadi desa memang Oke. ada bagian-bagian Iya. sesuai kewenangan itu Oke, yang iya. dimiliki oleh desa, dia harus juga inline. Desa juga ada mandat untuk menyusun misalnya rencana tata ruang. Nah, hierarkinya dia juga harus lihat kabupaten. Betul. Begitu. Nah, salah satu unsur yang menarik di dalam sebuah perencanaan di kabupaten supaya nggak terlalu berat lah untuk mengharmonisasi itu adalah pekerjaan-pekerjaan musrenbang gitu ya. Nah ini kan menjadi satu, ini salah satu yang muncul ada ide lepas tadi musrenbang, saya juga lupa bahwa itu bagian dari top down dalam sebuah perencanaan. Mungkinkah ini juga membantu untuk supaya antara kabupaten dengan desa itu tidak terlalu senjang atau justru mempererat Iya. proses harmonisasinya. Kalau musrenbang kan itu mandat juga. Jadi Betul. ada tahapan yang baru bisa Tahapan perencanaan yang memang harus dilakukan. memang harus gitu ya. dilakukan. Setiap tahun bahkan itu. Setiap tahun. Siklus, ya, masuk siklus itu Nah, ya. nah, kalau yang konteks RPJMD kita juga ada musrenbang RPJMD. Iya, gitu. iya. Jadi yang 5 tahunan ya. Ada. Itu ada, Iya. tapi yang tahunan juga ada. Ada gitu. ya, RKP itu. Musrenbang yang tahunan juga ada. Ada, gitu. iya, iya. Nah, artinya apa? Bahwa ruang musrenbang ini, apalagi kita kan juga tidak memikirkan kemarin situasi pandemi, akhirnya kan online. Akhirnya online ya, derajat partisipasinya juga lemah gitu. Nah, memang saya kira memang harus ada yang sifatnya adaptif atau bahasa Pak Ito tadi harmonisasi. Suara-suara yang tidak terdengar itu bagaimana bisa kita rekam, bisa kita dengar gitu. Dengan satu prinsip pendekatan non-level itu sudah jadi mainstream, dan saya kira juga itulah titik temu sebenarnya dalam konteks perencanaan, isu-isu apa, prioritas pembangunan apa yang sekiranya misalnya tidak di-cover oleh dana desa, yang bisa diusulin di musrenbang kecamatan sampai kabupaten. Jadi sebenarnya itu titik temunya. Nah, mohon maaf misalnya seringkali ini pengalaman aja sih saya, berdasarkan pengalaman. Dan ini penting untuk diceritakan karena pembelajarannya kan di fakta yang ada di lapangan. Makanya tadi seringkali harus didorong, selalu yang diusulin gitu ya, pasca musrenbang dari kecamatan itu selalu yang infrastruktur. Ya. Gitu loh. Nah, kalau infrastruktur itu kan ya mohon maaf misalnya itu mesti akan terbatas. Ya. Padahal gitu ya, kalau mau tadi kita membantu Pak Bupati mengumpulkan capaian visi misi, tentu kan tidak hanya urusan infrastruktur, tidak hanya urusan jalan. Betul. Ada ngomong misalnya Berdajaya, ada ngomongnya terkait dengan isu stunting, ada yang terkait dengan berbicara soal pemberdayaan pesantren, ada upaya-upaya yang lainnya yang menjadi bulan Pak Bupati itu. Nah, ke depan memang harus didorong bagaimana kualitas dan metodologi musrenbang ini semakin lebih baik gitu. Berkualitas artinya tadi tidak hanya usul infrastruktur saja. Nah, harus adaptif, jelas karena situasinya juga masih seperti ini Pak Ito. Kemarin nggak ada COVID, tapi karena sudah ada COVID akhirnya online. Nah, ini kan nggak terbayangkan. Bagaimana nanti pendekatan aplikasi misalnya itu sudah planning misalnya itu juga bisa dibuka, mulai di tingkat desa, peran masyarakat itu sudah mulai harus dipikirkan untuk menjadi satu langgam yang rutin ya. Oke, jadi peningkatan musrenbang itu memungkinkan untuk mendekatkan antara kabupaten dengan desa. Namanya pencapaian tujuan SDGs tadi. Tapi mungkin sedikit saya tambahkan Pak Ito. Tadi saya sampaikan desa itu merupakan sebuah entitas sendiri yang punya sebuah kewenangan juga. Apakah desa melaksanakan musrenbang sama? Ada di tingkatan musrenbang kabupaten, ada di tingkatan musrenbang di tingkatan desa. Titik temunya ini sudah diatur, tadi disampaikan Pak Bambang, ada di Permendagri 86 2017.
titik temu nantinya berkaitan dengan tadi saya sampaikan ya, kegiatan yang ada di desa, ada namanya skala lokal desa, ada yang kegiatannya itu bukan kewenangan desa, namanya masuk di DURKP Pak Ito. Ada skala lokal desa yang memang kewenangan desa digarap sendiri, diputuskan melalui musrenbang desa. Ada yang namanya DU, daftar usulan RKP yang diusulkan di tingkatan kabupaten melalui musrenbang di tingkatan kecamatan sampai dengan kabupaten. Nah, permasalahan harmonisasi tadi terkait dengan contoh nih, kalau kita ngomong masalah nomenklatur, kodifikasi dan lain sebagainya diatur di kabupaten Permendagri 90. Tapi di tingkatan desa ada namanya Permendagri 20 tahun 2018. Ini beda sekali. Kalau ngomong kabupaten ada urusan pilihan wajib dan lain sebagainya. Di desa nggak ada. Yang ada itu ada 5 bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan, pemindahan. Satunya adalah kaitan dengan masalah penanganan bencana. Kalau seandainya ini tidak harmonisasi tadi kaitan dengan masalah format tadi tidak clear, sulit nantinya pada saat mengisikan di DURKP. Kalau ngomong masalah perencanaan DURKP itu merupakan sebagai usulan masyarakat. Nah ini nanti nomenklaturnya dimasukkan di mana? Akhirnya desa harus menyesuaikan yang ada di kabupaten. Ada namanya sebuah aplikasi SIPD ya, Sistem Informasi Pembangunan Daerah itu ya. Salah satunya memasukkan di sana. Padahal format berkaitan dengan DURKP yang diatur di desa berbeda. Masalahnya di sana. Dan ini salah satu yang harus diharmonisasikan gitu nih. Iya. Oke, saya kira bagaimana tadi titik temu dengan berbagai macam problem aturannya, problem aturan yang berbeda, kemudian menentukan indikator-indikatornya, titik poinnya juga berbeda. Ini bisa kita lebih teknis lagi dihubungkan dengan bagaimana koordinasi dengan pelaksanaan renja-renja di masing-masing UPD. Nah, ini harus lebih teknis ini. Kajian kita mungkin bisa lebih teknis. Ini teman-teman tim kreatif tolong Pak Ito diingatkan, ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena aturan-aturan nanti akan kita OCI, kemudian bagaimana meningkatkan peran UPD ini untuk tadi untuk supaya musrenbang juga dihidupkan, didinamisasi, dan peran renja-renja gitu ya, peran UPD renja UPD ya, kajian strategisnya ini di OPD harus agak sedikit matang gitu, sehingga kemudian pencapaian visi misi Pak Bupati juga akan sampai kemudian ke tingkat desa gitu ya. Ini saya kira akan kita agendakan untuk dibahas tersendiri gitu. Ada beberapa tadi yang sudah saya catat bahwa pertemuan pada pagi hari ini akan menjadi menjadi pemantik ya, pemantik untuk pembahasan berikutnya. Karena memang nggak mungkin akan dibiarkan begini saja, nggak mungkin. Eman muspro gitu ya, muspro. Maka kita akan masih ketemu lagi di beberapa episode mendatang, tetap di ngobrol desa. Desa untuk dunia. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang ada di Jember, masyarakat Jember, kita ingin ketemu terus, tapi ketemunya itu dalam konteks bagaimana kita mendiskusikan sesuatu yang harusnya masyarakat Jember mengetahui. Seharusnya mengetahui. Nanti juga kita ingin diskusi-diskusi semacam ini juga menjadi agendanya teman-teman perangkat desa, juga menjadi agendanya teman-teman pendamping desa gitu, juga menjadi agendanya teman-teman saya mahasiswa. Ini penting sekali ya, sehingga ada dinamisasi. Nanti teman-teman ini ada yang ada di desa, saya berharap bahwa diskusi semacam ini juga menjadi agendanya remaja desa, karang taruna gitu, sehingga SDGs itu bukan sesuatu yang boleh semua SDGs terus elit, bukan, tapi bagaimana yang mendunia itu kita turunkan dan kemudian menjadi milik kita bersama gitu ya, sehingga kemudian bisa kabupaten menyapa dunia, kemudian desa menyapa dunia, ternyata rumah tangga juga bisa menyapa dunia. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa kita akan terus adakan
podcast ini untuk menyapa masyarakat Jember. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi. Terima kasih Mas Bambang. Siap, Pak Ito. Sehat selalu.